semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini kembali bersama Bapak Nurdi Syarif SSI dalam seri video pembelajaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungan volume 1. Ananda, pada seri video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan, pertama, diharapkan Ananda dapat menjelaskan pengertian lingkungan. 2. Menjelaskan komponen yang dapat ditemukan dalam lingkungan. 3. Menjelaskan pengertian ekosistem. 4. Menjelaskan komponen ekosistem. 5. Mengidentifikasi satuan dalam ekosistem. 6. Mengelompokkan komponen biotik dalam ekosistem. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada seri video pembelajaran yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Baiklah Ananda, kita masuk ke konsep pembelajaran. Kita mulai dengan pengertian lingkungan. Di sini diberikan gambar seorang manusia. Manusia dipandang sebagai suatu sistem. Adapun semua yang berada di luar sistem dari manusia ini, semua yang berada di luar sistem dari manusia, atau dengan bahasa yang lain, semua yang berada di sekitar manusia ini dipandang sebagai lingkungan dari manusia tersebut. Nah, ini bisa juga misalkan seekor hewan. Semua yang berada di luar sistem dari hewan tersebut atau semua yang berada di sekitar hewan tersebut ini dipandang sebagai lingkungannya. Jadi kita bisa mendefinisikan lingkungan adalah semua yang berada di luar sistem makhluk hidup. Dengan bahasa lain, semua yang berada di sekitar sistem makhluk hidup. Makhluk hidup di sini manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Baiklah, kita lanjut setelah membahas pengertian dari lingkungan. Kita kaji komponen di dalam lingkungan. Maksudnya adalah apa saja yang dapat berada di dalam suatu lingkungan. Apa penyusun dari lingkungan tersebut? Nah, di sini diberikan ilustrasi sebuah gambar. Seorang manusia, tumbuhan hijau, sungai, dan di dalam sungai ada ikan yang berenang. Nah, dari ilustrasi ini, jika kita pandang manusia sebagai sistem, maka semua yang berada di luar sistem tersebut adalah lingkungan dari manusia tersebut. Apa yang ada di sekitar lingkungan dari manusia ini, apa saja yang ada di lingkungan tersebut, kita bisa melihat semua yang berada di luar sistem dari manusia ini yang dipandang sebagai lingkungan dari manusia ini, itu terdiri dari tumbuhan, ikan, dan itu adalah makhluk hidup. Jadi di dalam lingkungan terdapat
terdiri dari makhluk hidup. Dan kemudian lagi, di luar dari sistem manusia ini yang dipandang sebagai lingkungan juga ada benda-benda mati seperti matahari, air, ataupun udara yang ada di sekitar tempat ini. Kemudian tanah yang dipijak oleh manusia ini merupakan komponen yang ada di dalam lingkungan berupa benda-benda mati. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa suatu lingkungan dapat disusun oleh komponen-komponen yang terdiri atas semua makhluk hidup yang disebut dengan istilah komponen biotik, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Kemudian lingkungan juga disusun oleh benda-benda mati yang disebut dengan istilah komponen abiotik. Contohnya adalah air, tanah, udara, cahaya matahari, dan masih banyak yang lain. Jadi suatu lingkungan dapat disusun oleh komponen biotik semua makhluk hidup dan komponen abiotik semua benda-benda mati yang ada di dalam lingkungan itu. Baiklah Ananda, setelah Ananda memahami komponen yang ada di dalam lingkungan, selanjutnya kita kaji pengertian ekosistem dan komponen ekosistem. Di sini diilustrasikan kembali pada satu gambar manusia yang berada di dekat sungai, kemudian ada tumbuhan hijau, kemudian cahaya matahari yang menyinari. Di sini kita bisa melihat adanya suatu interaksi atau hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kita pandang misalkan manusia yang dipandang sebagai lingkungan, sebagai sistem, maka semua yang berada di luar sistem manusia tersebut adalah lingkungan tempat dia berada. Nah, kita bisa melihat ada interaksi antara manusia sebagai makhluk hidup terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Pertama, manusia bisa mengkonsumsi ikan. Kemudian, manusia juga bisa memakan buah dari tumbuhan yang ada. Dan kemudian lagi, manusia terhadap dengan matahari. Sinar matahari bisa menguatkan tulang karena sinar matahari pagi ini mengandung vitamin D dan bermanfaat bagi kekuatan tulang terhadap manusia. Ini adalah bentuk adanya interaksi antara makhluk hidup terhadap komponen-komponen yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, untuk Anda ketahui, hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya ini dipandang sebagai ekosistem. Jadi, ekosistem dapat didefinisikan yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui tadi,
manusia sebagai sistem, dia berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu contoh, manusia bisa memakan ikan, atau manusia mengkonsumsi buah dari tumbuhan. Contoh yang lain juga, kalau seandainya tumbuhan ini dipandang sebagai sistem, maka semua yang berada di luar sistem tumbuhan itu adalah lingkungannya dia. Salah satu contoh interaksi tumbuhan sebagai makhluk hidup terhadap lingkungannya, tumbuhan bisa berinteraksi dengan cahaya matahari, di mana cahaya matahari akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, ini salah satu contoh hubungan timbal balik antara makhluk hidup terhadap komponen-komponen yang ada di lingkungannya. Dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini didefinisikan sebagai ekosistem. Nah, Nanda, suatu ekosistem dapat disusun oleh beberapa komponen. Apa saja yang menjadi komponen ekosistem itu? Nah, dari uraian tadi kita bisa menjawab. Jika ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, maka komponen dari ekosistem itu adalah semua yang berada di dalam lingkungan makhluk hidup itu. Tentunya terdiri atas komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup yang ada di dalam lingkungannya, yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Dan kemudian juga komponen dari satu ekosistem juga dapat berupa komponen abiotik, yaitu semua benda-benda mati yang ada di dalam lingkungan di sekitar makhluk hidup tersebut, seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain-lainnya. Nah, itulah Nanda pengertian ekosistem dan komponen-komponen dari ekosistem tersebut. Selanjutnya kita mengkaji apa saja yang menjadi satuan-satuan dari ekosistem. Maksudnya adalah semua yang dapat kita temukan sebagai unsur-unsur yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, kita ambil suatu contoh. Suatu ekosistem kolam dihuni 100 ekor ikan nila, 10 ekor ikan gabus, dan 150 batang hidrilla. Hidrilla ini adalah tumbuhan air. Nah, jadi ini kita ilustrasikan sebagai suatu ekosistem kolam misalkan. Nah, dari soal ini ya digambarkan sebuah ekosistem kolam. Kita bisa mengidentifikasi satuan-satuan ekosistem kolam tersebut. Yang pertama adalah individu. Yang dimaksudkan dengan individu sebagai satuan dari ekosistem ini dipandang satu makhluk hidup tunggal. Seperti misalkan satu ekor ikan nila di dalam kolam ini dipandang sebagai individu. Satu ekor ikan gabus juga dapat dipandang sebagai individu. Satu batang hidrilla juga dapat dipandang sebagai individu. Jadi individu sebagai satuan ekosistem dapat didefinisikan satu makhluk hidup tunggal yang ada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya satu ekor ikan nila. Nah, selanjutnya
dari individu nantinya dapat membentuk satuan ekosistem yang lebih tinggi lagi, yaitu kumpulan dari individu-individu yang sejenis ini akan membentuk satuan ekosistem yang disebut dengan istilah populasi. Misalnya 100 ekor ikan nila. Ini dibentuk dari adanya 100 individu yang sejenis, sehingga akan terbentuk nanti populasi ikan nila. Contoh yang lain, 10 ekor ikan gabus. Nah, ini terdiri dari 10 individu yang sejenis, sehingga akan terbentuk nanti populasi ikan gabus. Begitu juga dengan 150 batang hidrilla akan membentuk populasi hidrilla. Jadi populasi sebagai satuan ekosistem yang lebih tinggi dari individu didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu sejenis yang ada di dalam ekosistem tersebut. Contohnya adalah 100 ekor ikan nila. Dari soal ini kita bisa menemukan ada populasi ikan nila, populasi ikan gabus, dan populasi tanaman hidrilla. Nah, selanjutnya lagi, dari populasi akan terbentuk satuan tertinggi dari suatu ekosistem, yaitu komunitas. Komunitas ini dipandang sebagai kumpulan semua populasi yang ada di dalam suatu ekosistem. Jadi, populasi ikan nila, populasi ikan gabus, populasi tanaman hidrilla ini akan membentuk komunitas kolam tersebut. Jadi, sekali lagi, satuan dari ekosistem dapat berupa individu, populasi, dan komunitas, di mana individu merupakan satuan terendah di dalam ekosistem. Baiklah Nanda, setelah memahami satuan-satuan di dalam suatu ekosistem, selanjutnya kita mengkaji secara spesifik mengenai komponen biotik dalam ekosistem. Seperti yang dijelaskan tadi, komponen biotik ini adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, kita bisa mengelompokkan komponen biotik ini pertama berdasarkan kemampuan memperoleh makanan. Komponen biotik ini dapat dikelompokkan yang pertama yang disebut dengan istilah organisme autotrof. Organisme autotrof ini dipandang sebagai semua organisme yang dapat mengolah bahan anorganik menjadi bahan organik. Artinya organisme ini dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Dia tidak tergantung kepada organisme yang lain. Nah, ini adalah organisme autotrof sebagai salah satu komponen biotik yang ada dalam ekosistem. Nah, organisme autotrof ini contohnya adalah dari kelompok tumbuh-tumbuhan. Silakan dipahami. Nah, selanjutnya lagi, komponen biotik dalam ekosistem berdasarkan kemampuan memperoleh makanan. Yang kedua adalah organisme heterotrof. Nah, ini adalah organisme yang tidak dapat mengolah bahan anorganik menjadi organik. Artinya, dia tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Untuk mendapatkan zat makanan, dia membutuhkan organisme yang lain. Bisa dia membutuhkan organisme autotrof.
Ini kalau kita ambil contoh organisme heterotrof ini adalah seperti manusia dan hewan. Misalnya sapi makan rumput. Dengan memakan rumput, dia memperoleh zat makanan untuk keperluan metabolisme selnya. Seperti juga manusia, dengan mengkonsumsi sapi, dia akan mendapatkan zat makanan untuk metabolisme selnya. Nah, selanjutnya lagi, komponen biotik berdasarkan kemampuan memperoleh makanan di dalam ekosistem dapat berupa organisme detritivor, yaitu semua organisme yang berperan sebagai pengurai atau istilahnya decomposer. Jadi kalau organisme autotrof ini mati, begitupun juga dengan organisme heterotrof, maka akan diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana oleh organisme detritivor ini. Nah, biasanya contohnya dalam kelompok bakteri dan jamur. Silakan Anda pahami. Nah, selanjutnya lagi, komponen biotik dalam ekosistem dapat dikelompokkan pula berdasarkan perannya. Ada komponen biotik di dalam ekosistem berupa produsen. Ini adalah semua makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Nah, ini yang biasa disebut dengan organisme autotrof tadi itu. Berdasarkan perannya dia sebagai produsen. Contohnya adalah dari kelompok tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian konsumen. Komponen biotik berupa konsumen ini adalah semua makhluk hidup yang dapat memakan produsen. Artinya dia memperoleh energi dengan memakan produsen. Nah, konsumen ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang langsung memakan produsen. Sementara konsumen 2 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan mengkonsumsi konsumen 1. Contohnya misalkan serigala memakan kijang misalkan. Nah, adapun konsumen 3 ini adalah semua makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Contohnya adalah harimau memakan serigala. Jadi berdasarkan perannya, ada juga organisme di dalam satu ekosistem berperan sebagai konsumen. Dan konsumen dikelompokkan pula menjadi 3. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang langsung memakan produsen. Contohnya adalah sapi memakan rumput. Konsumen 2, organisme atau makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Misalkan serigala memakan kambing misalkan. Sementara konsumen 1 sendiri yang langsung memakan produsen, kambing memakan rumput misalkan. Nah, adapun konsumen 3 sebagai konsumen puncak. Semua makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Misalkan harimau memakan serigala. Nah, kemudian lagi komponen biotik berdasarkan perannya di dalam ekosistem sebagai pengurai atau decomposer. Nah, ini adalah makhluk hidup yang perannya adalah menguraikan produsen ataupun konsumen yang mati, diuraikan menjadi bahan-bahan organik yang sederhana. Nah, ini
dalam kelompok bakteri dan jamur. Nah, itulah komponen biotik yang ada di dalam suatu ekosistem. Dapat berupa organisme autotrof, heterotrof, dan detritivor. Kemudian ada yang berdasarkan perannya organisme di dalam ekosistem itu sebagai produsen, penghasil makanan, konsumen sebagai pengkonsumsi dari produsen, atau semua makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan mengkonsumsi organisme atau memakan organisme yang lain. Dikelompokkan menjadi 3. Dan terakhir ada pengurai yang disebut dengan istilah dekomposer yang menguraikan makhluk-makhluk hidup yang mati menjadi bahan-bahan organik yang sederhana. Nah, terakhir ini adalah soal latihan. Diharapkan Anda dapat mengerjakannya berdasarkan konsep kajian teori yang sudah dipaparkan tadi. Dan silakan Anda kerjakan ini. Kemudian dikumpulkan pada saat pertemuan di pembelajaran luring. Baiklah Anda, untuk kesempatan ini kita mengkaji interaksi makhluk hidup dengan lingkungan seri volume 1. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dalam bentuk ada yang disebut sebagai rantai makanan, jaring makanan, piramida makanan, dan juga simbiosis. Baiklah, untuk pertemuan hari ini dari Bapak, mudah-mudahan dapat Anda pahami dan tetap semangat. Baiklah Anda, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.